Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya. Alhamdulillah dalam kesempatan siang ini, di sini saya bisa hadir kembali memberikan edukasi penjelasan tentang trading the all-in trade. Nah, jadi di dalam video ini di sini saya akan membahas bagaimana sih cara untuk bisa menggunakan strategi support dan resisten jangka panjang dan jangka pendek. Nah, baik, jadi di sini intinya itu kita harus bisa melihat keadaan tren. Nah, jika tren yang sedang kuat naik atau tren yang sedang kuat turun, maka kita harus melihat jangka panjang. Nah, kenapa demikian? Karena ketika tren yang sedang terjadi kuat turun dan kuat naik itu akan mencari titik terlemah atau titik tertinggi harga sebelumnya. Bisa dengan beberapa jam kemudian itu akan menjadi naik lagi atau turun lagi. Nah, bagaimana cara untuk menentukannya? Mudah sekali. Nah, sekarang kita berada di aset USD NOK. Nah, di sini sedang terjadi tren naik ya, penaikan, lalu penurunan di sini, naik turun, oke. Nah, teman-teman lihat di sini ada sebuah candle bearish yang sangat panjang. Nah, kenapa ketika di candle selanjutnya masih menjadi merah penurunan? Karena harga tertinggi di sini adalah harga tertinggi terbaru. Maka kemudian tren yang sedang terjadi itu akan membentuk harga terendah atau harga atau garis resist terbaru juga. Nah, di sini ketika sudah melihat harga tertinggi dan harga terendah yang terbaru sudah muncul, maka kita hanya perlu melihat harga tertingginya, karena tren yang akan terjadi akan penaikan dan akan membentuk lagi harga tertinggi baru. Nah, di sini bagaimana cara untuk mengetahuinya? Sangat mudah sekali dengan cara kita lihat di jangka waktu sebelumnya. Nah, sebelumnya kan saya sudah memberikan penjelasan tentang support dan resisten. Part yang kedua itu menggunakan garis horizontal. Nah, di situ kenapa? Karena kita harus melihat antara garis resist, support, itu ketika garis resist atau garis support itu ditembus, contoh misalnya garis resist di sini, garis resist yang sebelumnya. Nah, di sini sudah membentuk garis resist baru. Nah, ketika penaikan, apakah si candle atau si tren sedang terjadi ini menembus garis resist sebelumnya yang di sini atau tidak? Jika menembus, maka tunggu candle yang selanjutnya itu apa menyentuh ke garis ini atau bahkan melebihinya juga. Nah, jika melebihi, maka si garis resist ini akan menjadi garis support. Nah, di sini akan menjadi garis support juga ya. Nah, kenapa demikian? Karena tren yang akan terjadi adalah tren kuat naik juga. Nah, itu adalah cara bagaimana untuk menentukan strategi support dan resisten jangka panjang. Nah, jika jangka pendeknya itu mudah. Jadi jangka pendeknya itu kita bisa melihat, bisa membandingkan 10 menit atau 15 menit jangka waktu sebelumnya. Nah, di sini kita bisa membandingkan keadaan tren yang sesudah penaikan atau sesudah penurunan, karena di situ akan terbentuk garis support, garis resist. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberi contoh ya. Cara open posisi dengan menggunakan garis support dan resisten ketika tren sedang penaikan. Nah, teman-teman di sini lihat. Di sini sudah membentuk garis resist, ini support, ini resist,
ini support, ini support, ini resist, ini support. Nah, maka demikian di sini akan terjadi tren penurunan. Kenapa penurunan? Karena di sini antara garis resist dan garis supportnya itu mereka sudah terbentuk beberapa kali. Ini garis resist dan support jangka pendek. Nah, jadi kemudian di tren selanjutnya akan membentuk garis support karena garis resistnya sudah terbentuk beberapa kali dan garis supportnya juga sudah terbentuk beberapa kali. Maka kemungkinan besar di sini akan menjadi atau akan membentuk garis support lagi. Santai ya kalau misalnya menggunakan garis support dan resist, tapi kebanyakan belum ada yang bisa menggunakan strategi SNR karena kebanyakan para trader-trader, apalagi trader pemula itu mematok garis SNR-nya itu kurang tepat karena bingung katanya. Oke ya, kita lihat di sini. Nah, ini candle merah dan candle hijaunya sejajar, dia sudah membentuk garis support. Nah, apakah di candle selanjutnya ini akan membentuk garis support atau resisten? Nah, kita tidak tahu ya, kita lihat saja di sini. Tapi kalau menurut saya ini pasti akan ke bawah. Karena si candle merahnya ini lebih awal muncul dan candle selanjutnya itu candle hijau, maka dia akan turun ke bawah. Nah, kenapa Kang seperti itu? Ya karena ini adalah strategi buatan saya sendiri dan telah saya analisis antara garis support dan resist jangka panjang atau jangka pendek. Nah, kita profit. Nah, itu adalah terbentuknya garis support. Nah, di sini jadi penurunan. Nah, di sini juga pasti akan membentuk lagi garis support. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kang, apakah garis support dan resist itu di keadaan tren kuat turun atau kuat naik? Di sini kalau garis support itu kan strateginya itu ada dua, ada garis support jangka pendek dan jangka panjang, ada juga garis support yang ya ada garis support jangka panjang dan garis support jangka pendek ya, SNR, jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ketika jangka panjangnya itu tren yang sedang terjadinya sudah terjadi ya, tren kuat naik atau kuat turunnya itu sudah terjadi, maka di situ akan terbentuk tren yang membuat si candle-candlenya itu menjadi support dan resist jangka pendek. Nah, seperti itu. Memang sih kebanyakan juga ketika sudah paham, sudah tahu, pas dicoba gagal lagi. Karena begini ya, strategi pasaran atau strategi umum dan strategi khusus itu kadang susah untuk dipahami. Karena apa? Karena strategi umum itu sering digunakan atau sudah tahu bahwa strateginya hanya seperti itu, ketika open position juga seperti itu. Maka dan menurut saya juga strategi pasaran, strategi yang umum sering digunakan itu akan membuat psikolog kita ketika bertrading akan menjadi kacau. Kenapa demikian? Karena menunggu momen untuk open posisi menggunakan strategi pasaran atau strategi yang umum sering digunakan banyak orang, itu akan membuat kita jenuh. Nah, sedangkan kita akan mencapai profit harian. Nah, bagaimana untuk mengejar profit harian itu? Maka kita harus, kalau jika ingin menggunakan strategi yang umum ya, strategi umum, strategi pasaran, ya kita harus menyesuaikan dengan tren. Tetapi jika menggunakan strategi support dan resisten, kita hanya melihat yang pertama trennya yang sudah terjadi
sudah terjadi itu maksudnya tren sebelumnya ya, jangka waktu sebelumnya. Nah seperti ini atau yang seperti ini, pokoknya yang di belakang lah. Nah, kita harus lihat tren itu keadaannya seperti apa. Nah ketika trennya itu sudah diketahui, maka di situ kita bisa melihat tren yang sedang terjadinya ini berada di titik mana, apakah di pertengahan seperti ini tren yang sudah terjadi, atau berada di atas, masih di atas atau di bawah. Nah kita bisa lihat ketika si tren yang sedang terjadinya ini berada di bawah atau di atas, maka kita tunggu saja selanjutnya beberapa menit kemudian, karena takutnya dia menembus, misalnya menembus garis resist atau menembus garis support. Maka ketika menembus garis resist kita tunggu saja. Jika didominankan dengan banyak candle hijau dan bodinya panjang-panjang, maka kemungkinan itu akan terus uptrend. Tetapi jika ada candle merahnya juga, maka di situ kemungkinan akan membentuk garis support dan resist jangka pendek. Nah seperti itu. Ini sebenarnya strategi rahasia ya, strategi andalan saya juga di Olimtad versi lama, di Olimtad versi baru. Nah, kenapa saya memberikan kepada kalian semua? Ya saya di sini juga ingin memberikan yang terbaik kepada teman-teman semua, karena kebanyakan juga para trader kita loss yang konsisten seperti itu, menggunakan strategi yang umum atau strategi yang pasaran, tetapi masih saja loss konsisten. Nah, kalau jika teman-teman ingin menggunakan strategi support dan resisten, maka pelajari dulu jangka support dan resisten jangka panjangnya. Nah, kenapa demikian? Karena jika kita ingin menggunakan strategi support dan resisten jangka pendek, tipis ya, harusnya kita profit tadi. No problem, ini pasti ke atas ya nanti. Nah ketika kita harus bisa menguasai strategi support dan resisten jangka panjang, maka kita akan bisa mengetahui harga tertinggi dan harga terendah. Nah jika sudah mengetahui harga tertinggi dan harga terendah, maka tren yang sering terjadi itu adalah tren turun, kuat turun, dan tren kuat naik. Maka ketika tren yang sudah terjadi seperti ini, maka akan juga terjadi tren yang akan membentuk garis support dan resisten jangka pendek. Nah lihat kan ke atas, harusnya kita profit tadi, terlalu cepat ya. Nah mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya teman-teman jika ingin bisa menggunakan atau menguasai strategi support dan resisten, maka pelajari dulu, kuasai dulu garis support dan resisten jangka panjangnya dulu. Nah jika sudah mengetahui, maka baru analisis trennya. Ketika trennya sudah terbentuk seperti itu, maka kita bisa lihat di dominan si candle tersebut ya, di si tren tersebut, apakah tren itu dominannya candle yang panjang atau yang pendek. Lalu jika trennya naik, jika di situ didominankan dengan candle hijau, maka dia masih tetap akan naik. Tetapi jika ada di tren itu candle merah seperti ini ya, jadi candle merahnya tidak hanya satu seperti ini. Nah jika ada candle merah satu seperti ini, jangan terpancing ya, jangan terkocek, karena di situ adalah jadi ketika tren naik dia akan turun dulu, ketika candlenya naik dia akan turun dulu sebentar, dia pasti naik lagi. Tetapi jika di tren itu terdapat candle merah yang sering muncul, yang lumayan banyak, dia juga pasti akan penurunan selanjutnya di tren selanjutnya. Nah seperti itu. Oke, mungkin cuman sekian yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa berkomentar, bertanya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan juga jika teman-teman ingin
berlatih, belajar bersama, memperdalam ilmu trading, teman-teman bisa gabung di grup Telegram saya. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.